Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba illa syi'ta sahla wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Para hadirin Bapak-bapak sekalian, sebelum kita mulai kaji kita awali dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga senantiasa Allah Ta'ala berikan kita sehat walafiat, dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah, dimurahkan rezeki kita yang halal, yang berkah, yang banyak untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadiahkan Fatihah untuk orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita, karib kerabat kita dan jamaah kita. Semoga Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa mereka. Allah Ta'ala lapangkan alam kuburnya, dijadikan alam kuburnya menjadi satu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak hadirin sekalian, biasanya saya sampaikan tentang masalah ilmu fikih. Namun kali ini pertama kali setelah kita libur, saya membawakan tentang masalah ilmu tauhid dengan tema mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus mempelajari ilmu tauhid? Karena banyak sekarang orang merasa bingung mencari Tuhan. Mungkin karena terjadinya COVID-19 sehingga keyakinan-keyakinan di antara kita kaum muslimin ada yang merasa tidak tentram di dalam keimanan mereka. Bahkan ada yang mengatakan, saya sangat menyesal menjadi orang muslim, dan lebih menyesal lagi saya dilahirkan dalam keadaan Islam. Ada orang-orang yang berkata semacam itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal Islam tidak butuh kepada Anda, kepada kalian, kepada kita sekalian. Walaupun kita merendahkan Islam, tetap Islam itu tinggi di sisi Allah. Walaupun kita menghina Islam, tetap Islam itu mulia di sisi Allah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada ajaran agama Islam. Hanya saja kita sangat rugi bila kita lari daripada ajaran agama Islam. Di sini kita berikan judul mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita bicara tentang masalah mencari Allah, ini tidak jauh daripada kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim ketika terlahir di satu tengah-tengah
raja yang zalim, yaitu Raja Namrud, yang saat itu Raja Namrud yang apabila terlahir di tengah-tengahnya seorang laki-laki, maka mereka akan dibunuh. Secara kebetulan Nabiullah Ibrahim terlahir di tengah Raja Namrud, kemudian diasingkan oleh orang tuanya di satu tempat kediaman yang sepi di gua-gua. Setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjelang dewasa dan kembali kepada masyarakat, di tengah-tengah masyarakat itu dia merasa heran, merasa bingung. Kenapa banyak orang kok menyembah berhala, menyembah patung? Bahkan ketika sampai di rumahnya pun merasa heran, ternyata yang membuat patung itu adalah orang tuanya sendiri. Sehingga Nabiullah Ibrahim bertanya kepada dirinya, di manakah sebetulnya Tuhan itu? Manakah yang dinamakan dengan Tuhan? Siapakah sebenarnya Tuhan itu? Apakah berhala-berhala ini adalah sebagai Tuhan? Ataukah Raja Namrud yang sedang berkuasa ini adalah sebagai Tuhan? Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam memandang alam semesta, bintang, bulan dan matahari yang beliau anggap mungkin itu adalah sebagai Tuhan, ternyata kesemuanya itu lenyap, dan Nabiullah Ibrahim tidak suka dengan sesuatu yang lenyap. Di dalam surah Al-An'am ayat 76 Allah Ta'ala berfirman, "Falamma janna 'alaihi lail", maka tatkala malam telah gelap, ra'a kaukaban, Nabiullah Ibrahim melihat bintang-bintang, dan dia mengatakan, "Hadza Rabbi", ini Tuhanku. Falamma afala, tatkala bintang-bintang itu hilang, bintang-bintang itu redup dan tenggelam, maka Nabiullah Ibrahim mengatakan, "La uhibbu al-afilin", aku tidak suka kepada sesuatu yang lenyap dan tenggelam. Falamma ra'al qamar bazigan, maka tatkala Nabiullah Ibrahim melihat bulan itu terbit, maka Nabiullah Ibrahim pun mengatakan, "Hadza Rabbi", ini Tuhanku. Falamma afala, maka tatkala bintang itu pun terbenam, bulan itu pun terbenam, maka Nabiullah Ibrahim mengatakan dalam hatinya, "La illam yahdini Rabbi la akunanna minal qaumid dhalin". Sungguh jika seandainya Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, pasti aku termasuk golongan orang yang sesat. Walamma ra'as syamsa bazighah, maka tatkala Nabiullah Ibrahim itu memandang matahari, maka dia katakan, "Rabbi, hadza Rabbi, hadza akbar", ini Tuhanku, ini lebih besar dari bintang, lebih besar dari bulan. Falamma afalat, maka tatkala matahari itu terbenam, Nabiullah Ibrahim mengatakan, "Ya qaum, inni bari'um mimma tusyrikun", wahai kaumku, sesungguhnya aku lepas diriku daripada kalian yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabiullah Ibrahim semenjak kecil itu sudah diberikan hidayah oleh Allah tentang masalah Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dewasa pun Nabiullah Ibrahim menentang tentang masalah orang-orang yang menyembah patung, orang-orang yang menyembah bintang, yang menyembah bulan, yang menyembah matahari. Ternyata kesemuanya itu mereka disalahkan oleh Nabiullah Ibrahim bahwa ada Tuhan yang telah menciptakan kesemuanya itu. Ada Tuhan yang menciptakan bulan, ada Tuhan yang menciptakan bintang, ada Tuhan yang menciptakan matahari. Karena Tuhan itu adalah tidak akan tenggelam, tidak akan terbenam. Bapak hadirin sekalian, sampai kita lihat di sini ada satu ucapan dari Syekh Nawawi Al-Bantani
Beliau adalah merupakan ulama besar dan dimakamkan di Mekah, yang mana pada saat itu penggali kubur sedang menggali. Ternyata ketika digali ada sosok mayit yang masih utuh. Subhanallah, padahal sudah bertahun-tahun. Sehingga penggali kubur itu lari kepada seorang raja. Wah, itu raja, ini ada sosok mayit masih utuh sudah bertahun-tahun. Ternyata ketika dilihat adalah Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Subhanallah, sehingga dibugar dia punya makamnya. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, man taraka arba'a kalimatin kamula imanuhu aina wa kaifa wa mata wa kam. Siapa saja yang meninggalkan 4 kalimat, maka sempurnalah imannya. Apakah itu 4 kalimat? Yang pertama, aina Allah, di mana Allah. Yang kedua, wa kaifa, Allah, bagaimana wujudnya Allah itu. Yang ketiga, mata Allah, kapan Allah itu wujud. Dan yang keempat, kamillah, ada berapa Allah itu. Bila kalimat-kalimat itu ditinggalkan oleh kita, maka kita termasuk orang-orang yang sempurna iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ainallah, di mana Allah. Bila ada seseorang mengatakan dan bertanya kepada kita, ainallah, di mana Allah? Maka kita harus menjawab, laisa fi makanin wa la yamurun alaihi zamanun. Allah tidak berada di suatu tempat dan tidak terlewati atas dirinya suatu zaman pun. Artinya Allah Ta'ala tidak bertempat. Allah Ta'ala tidak ada di tengah, tidak ada di samping kanan, tidak ada di samping kiri, tidak ada di belakang, tidak ada di depan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terikat dengan masa dan zaman. Tidak ada istilah zaman dahulu, zaman sekarang, zaman kemudian. Tidak ada istilah zaman dunia, zaman akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terikat kepada masa, tidak terikat kepada zaman. Kemudian ada satu firman Allah di dalam surah Al-Hadid ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sumastawa 'alal arsy. Kemudian dia berada di atas arsy. Dan surah Toha pun ayat 5 Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha penyayang di atas arsy, singgah sana yang berada. Jadi bagaimana Allah Ta'ala itu? Berarti Allah Ta'ala ada di atas arsy. Ini adalah merupakan fitrah Allah yang bersifat al-ulu. Al-ulu adalah merupakan ketinggian. Ketinggian itu adalah merupakan fitrah daripada sifat Allah yang tidak bisa manusia untuk menyangkalnya. Yang pertama kali manusia menyangkal fitrah Allah adalah Fir'aun. Ketika Fir'aun menanyakan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, ya Musa, aina Allah, di mana Allah, di mana Tuhanmu ya Musa? Nabi Musa mengatakan, bis sama, Tuhanku di atas langit. Jadi kalau di dalam ilmu bahasa Arab, kalau dinamakan bis sama, itu bukan di langit, namun di atas langit atau di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ta'ala itu di atas arsy. Kenapa di atas arsy? Karena arsy itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi, makhluk Allah yang paling besar. Maka Allah Ta'ala lebih besar dan lebih tinggi. Seseorang tidak akan mampu bagaimana kebesaran arsy, bagaimana ketinggian arsy.
Apalagi manusia dapat memikirkan bagaimana ketinggian dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Fir'aun menanyakan, ya Musa, aina rabbuka? Mana Tuhan kamu? Tuhanku bersama, Tuhanku di atas langit. Jadi bukan diartikan di langit. Jadi pi diartikan, ada yang mengartikan di langit. Kalau di langit berarti Allah Ta'ala ada di dalam langit. Apa langit ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima atau ke-7. Tapi pi sama pi ini diartikan alam. Dalam arti Allah Ta'ala ada di atas langit. Alal arsis tawa. Kalau ada orang berjalan yasiru fil ardi, bukan berarti orang berjalan di dalam bumi, bukan. Yasiru fil ardi artinya manusia berjalan di atas bumi. Jadi pi diartikan adalah Allah, di atas, bukan di dalam atau pada. Jadi ketika Fir'aun menanyakan aina rabbuka ya Ibrahim, di mana Tuhanmu wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan bis sama, di atas langit. Kemudian Fir'aun memerintahkan Haman. Haman adalah menterinya Fir'aun. Ya, Haman menterinya Fir'aun. Ya Haman, kau bangunkan bangunan yang tinggi, menjulang tinggi, agar aku dapat melihat Tuhannya Musa. Agar aku dapat melihat Tuhannya Musa. Musa katakan bahwasanya Tuhannya ada di atas langit. Aku akan lihat di atas bangunan. Ternyata tidak ada Tuhannya Musa. Fir'aun mengatakan, ya Musa, anta kadhib, kau bohong ya Musa, kau berdusta. Kau katakan Tuhanmu ada di atas langit, namun ketika aku naik ke bangunan paling tinggi, aku tidak temukan Tuhanmu ya Musa. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengatakan aina Allah, di mana Allah, maka kita katakan bisama, Allah Ta'ala itu ada di atas langit. Ya, tapi jangan kita mengatakan itu yang di atas. Yang di atas apaan? Jemuran juga ada di atas. Ya, Allah ada di atas. Allah di atas langit berarti. Kemudian kalau seandainya Allah Ta'ala itu dekat, katanya, sedekat apa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan ada yang mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentang masalah aku, maka katakanlah aku ini dekat. Sedekat apa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita lihat di dalam surah Qaf ayat 16, Allah Ta'ala berfirman wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Jadi kedekatan Allah kepada kita tergantung daripada kita sekalian. Jadi kalau kita dekat kepada Allah, Allah akan dekat kepada kita. Kalau kita jauh dari Allah, Allah pun jauh dari kita. Karena ada satu hadis qudsi mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku dalam sangkaan hambaku dan aku akan selalu bersamanya ketika ia mengingatku. Kemudian apabila ia mengingat aku dalam dirinya, aku pun mengingatkan dalam diriku, kata Allah. Dan jika ia ingat kepadaku dalam suatu kaum, maka aku akan mengingatnya dalam kaum yang lebih banyak. Dan jika dia mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Jika ia mendekatiku satu hasta, aku akan mendekatinya sedepan. Dan jika ia datang kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari-lari kecil. Jadi dekatnya Allah tergantung daripada kita. Kalau kita dekat kepada Allah hati kita, maka Allah Ta'ala lebih dekat kepada kita.
Jadi Bapak sekalian, sekali lagi kalau kita ditanyakan tentang masalah Ainallah, di mana Allah, maka kita katakan Allah bis-sama, Allah di atas langit. Kalau dalam Al-Quran disebutkan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah Ta'ala itu ada di atas ars, ya, istawa di atas ars. Kenapa di atas ars? Karena ketika Allah Ta'ala ciptakan langit, Allah Ta'ala ciptakan bumi, maka Allah Ta'ala sudah berada di atas ars. Ars itu adalah makhluk yang paling tinggi dan paling besar, maka Allah Ta'ala adalah di atas daripada segala-galanya, menciptakan bumi, menciptakan langit. Allah Ta'ala ada di atas. Itu dengan perkataan kalimat Ainallah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bila ada orang yang mengatakan kaifallah, bagaimana wujudnya Allah itu? Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan fakul laisa kamitslihi syai'un, wujudnya Allah itu tidak sesuatu apapun yang serupa dengan dia. Jadi wujudnya Allah tidak sama dengan wujud makhluknya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita mata, Allah pun melihat seperti kita melihat dunia, tetapi penglihatan kita tidak seperti penglihatan Allah. Kalau penglihatan kita terbatas, ada istilah jauh, ada istilah lamur, ada istilah terhalang, ada istilah dekat. Tapi penglihatan Allah enggak ada istilah jauh, tidak ada istilah dekat, tidak ada istilah samar-samar, tidak. Penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat. Kalau dikatakan lebih dekat daripada urat nadi. Jadi nggak ada halangan, walaupun kita berada di satu benteng yang kokoh, kemudian kita mengumpat di dalamnya, Allah Ta'ala Maha melihat. Dimanapun kita berada, di situ ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala Maha besar, melihat kita tidak ada apa-apanya. Di mana kita berada, di situ ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan telinga untuk mendengar, tapi pendengaran kita terbatas. Ada istilah jauh, ada istilah samar, ada istilah terhalang. Tapi pendengaran Allah enggak ada istilah jauh, tidak ada istilah terhalang. Ya, jadi jelas semua pendengaran Allah. Bahkan sebelum manusia berbicara, Allah Ta'ala sudah mendengar pembicaraan manusia yang ada di dalam bisikan hati manusia. Allah Ta'ala dengar. Kalau kita berbicara, pembicaraan kita terbatas. Seberapa jauh pembicaraan kita? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata-kata, perkataan Allah tidak terbatas dan tidak terhalang. Itu yang dinamakan dengan walaisa kamitslihi syai'un, tidak seperti sesuatu. Kalau disebut sebagai tangan-tangan Allah, artinya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau dikatakan mata Allah, kapan Allah wujud? Adanya Allah itu kapan? Fakul, maka katakanlah awalun bila ibtida'in wa akhirun bila intihai. Allah adalah zat yang awal tanpa permulaan dan yang akhir tanpa penghabisan. Adanya Allah tidak ada awalnya, ya, akhirnya Allah tidak ada akhirnya. Jadi tidak ada awal, tidak ada akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada permulaan dan tidak ada penghabisan. Ya, jadi kalau kita ditanya matallah, kapan adanya Allah? Adanya Allah tidak ada awalnya dan juga tidak ada akhirnya. Kemudian kalau seandainya orang mengatakan kamillah, ada berapa Allah itu? Maka kita katakan wahidun la min killah. Allah adalah zat yang esa, tidaklah kurang dan juga tidak lebih. Artinya esanya Allah
tidak dari yang banyak, ya. Esanya Allah Subhanahu wa taala tidak berbilang. Jadi tidak dari sekian menjadi satu, tidak seperti sapu. Sapu lidi satu, ya, ada sapu, ini sapu lidi. Tapi itu terdiri dari beberapa ruas-ruas lidi, kemudian digabung menjadi satu. Itu namanya sapu lidi. Ada berapa sapu lidi? Satu, padahal lidinya banyak. Allah Ta'ala tidak seperti sapu lidi. Satunya Allah tidak dari yang banyak. Satunya Allah tidak dari berbilang. Ya, Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Esa tidak lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allah tempat meminta, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan juga tidak diberanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang merupainya melainkan Allah Ta'ala itu esa. Esanya Allah tidak dari banyak, tapi esanya Allah pun tidak berbilang. Jadi Allah Ta'ala tidak dari benda cair, tidak dari benda zat, tidak dari benda padat, tidak seperti kita. Kita terdiri dari beberapa ruas. Ya, kita ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak seperti kita. Kita terdiri dari benda cair, benda gas, benda padat. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Jadi satunya Allah, tidak dari yang banyak. Bahkan Allah Ta'ala itu esa, ya, dan tiada berbilang. Jadi disebutkan Qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Jadi apa hadirin sekalian, jadi kalau seandainya kita ditanya tentang masalah ainallah, di mana Allah, maka kita katakan bis-sama. Dulu ketika Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan seorang budak wanita, budak wanita itu ditanya oleh Nabi Muhammad, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka budak itu mengatakan bis-sama, di atas langit. Dengan akidah yang kuat itu budak, sehingga dibebaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dulu ada seorang alim di tengah-tengah Ka'bah ketika sedang berhaji. Saat selesai melakukan umrah, dia mengatakan di tengah masyarakat, "Aina Allah?" Serentak jamaah mengatakan bis-sama, Allah Ta'ala di atas langit. Hadirin sekalian yang berbahagia, kemudian bila kalau seandainya ditanya kaifallah, bagaimana wujudnya Allah, maka kita katakan laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala itu tidak seperti sesuatu apapun. Ya, tidak seperti manusia, tidak seperti binatang, tidak seperti bulan, bintang, matahari dan lain sebagainya. Kalau ditanya kita umat Allah, kapan Allah wujud? Maka kita jawab, awalun bila ibtida'in wa akhirun bila intihain. Allah adalah zat yang awal tanpa permulaan dan yang akhir tanpa penghabisan. Artinya tidak ada awal tentang adanya Allah, tidak ada akhir tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita ditanya tentang masalah kamilah, ada berapa Allah itu, maka kita jawab wahidun la min killah. Artinya Allah adalah zat yang esa, tidaklah kurang dan juga tidak lebih. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, begitulah Bapak hadirin sekalian. Jadi di awal pembukaan ini saya sampaikan tentang masalah ilmu keimanan, ketauhidan, akidah, karena banyak sekarang di antara kita sudah goyang dia mempunyai akidah. Mudah-mudahan akidah keimanan kita senantiasa kita bawa sampai akhir hayat kita, insya Allah. Mungkin di antara Bapak ada yang mau muzakarah, mau ditanya tentang masalah hal ini. Alhamdulillah, udah ngerti semua ya. Ya, mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat walafiat. Allah telah berikan kita panjang umur dalam taat kepada Allah, dimurahkan rezeki kita yang halal, yang berkah, yang banyak untuk bekal ibadah kepada Allah. Kita mengharap agar diri kita, istri dan anak kita, keluarga kita diberikan kesehatan oleh Allah, dipelihara daripada penyakit corona dan penyakit-penyakit yang lain, dan Allah Ta'ala wafatkan insyaAllah kelak di akhir hayat kita termasuk kelompok orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yushari'u fi ridha wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'a wa khairan katsiran saran wa aina. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna syakura wa ja'alna fi aydina sagira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'awatin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان